Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Apriani, kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi teks novel sejarah. A. Pengertian. Pengertian dibagi menjadi 4. 1. Teks cerita sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Yang kedua, pengertian teks sejarah, tulisan yang berisi cerita, kejadian atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Yang ketiga, pengertian novel sejarah, tulisan imajinasi atau prosa fiksi yang bertokoh dan atau berlatar peristiwa sejarah yang ditulis menggunakan gaya novel yang berarti dibahas secara panjang, lebar, dan mendetail. Yang keempat, sejarah. Secara etimologis, sejarah berasal dari kata syajaratun, dibaca sejarah dalam bahasa Arab, yang artinya adalah pohon kayu. Makna pohon yang dimaksud adalah mengacu pada menggambarkan pohon tumbuh dari tanah ke atas, bercabang, menumbuhkan dahan, daun hingga bunga dan bahkan buahnya. Kata sejarah tersimpan makna pertumbuhan atau kejadian. Sementara dalam bahasa Inggris, sejarah disebut dengan history. History berasal dari bahasa Yunani, yakni historia, yang berarti apa yang diketahui karena penyelidikan, sehingga dapat diartikan bahwa sejarah adalah pengetahuan yang berhubungan dengan bermacam peristiwa yang terjadi di masyarakat melalui proses penyelidikan. Selanjutnya, ada perbedaan teks sejarah dan novel sejarah. Di teks sejarah dituntut untuk menyajikan hal-hal faktual, sedangkan novel sejarah bebas untuk menggambarkan sesuatu. Teks sejarah, sejarawan wajib untuk menyampaikan sesuatu, sedangkan novel sejarah, novelis bebas sepenuhnya dalam menciptakan sesuai dengan imajinasinya. Teks sejarah, hubungan antar fakta satu dengan yang lainnya perlu direkonstruksi. Sedangkan novel sejarah, imajinasi dan kemampuan menciptakan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi. Teks sejarah, sejarawan harus bisa membuktikan bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak eksistensinya di masa lalu. Novel sejarah tidak terikat pada fakta sejarah sepenuhnya. Teks sejarah, pelaku-pelaku, hubungan antar pelaku, kondisi, situasi hidup, dan keadaan masyarakat secara universal harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan novel sejarah, pelaku atau tokoh, hubungan, situasi, dan kondisi masyarakat dapat berasal dari imajinasi yang hanya memiliki relevansi dengan sejarah. Selanjutnya, novel sejarah dikategorikan sebagai novel rekon atau novel ulang. Novel rekon terdiri dari 3 macam, yakni rekon pribadi yang memuat keterlibatan penulis dalam peristiwa secara langsung, rekon faktual berisi kejadian faktual, eksperimen ilmiah, jurnal warta, catatan kepolisian, dan sebagainya. Yang ketiga, rekon imajinatif, memuat kisah faktual namun dihayalkan kembali menjadi cerita yang lebih rinci dan menarik. Selanjutnya ada nilai-nilai novel sejarah. Novel sejarah mengandung nilai-nilai yang disajikan secara implisit, langsung, dan tidak langsung. Sebagian besar nilai yang dihasilkan masih sesuai dengan kehidupan saat ini atau dapat menjadi pembelajaran di masa ini. Berikut adalah nilai-nilai yang dapat hadir dalam novel sejarah, yaitu ada nilai budaya, nilai moral atau etika, nilai agama, nilai sosial, nilai keindahan. Selanjutnya ada dia menentukan hal menarik dari novel sejarah. Satu, kapankah latar dan waktu cerita dalam novel sejarah tersebut? 2, di manakah latar novel sejarah tersebut? 3, peristiwa apa yang dikisahkan? 4, siapa saja tokohnya? 5, bagaimana yang menandakan bahwa novel itu adalah novel sejarah? Pisahkan antara fakta dan imajinasi. Dan yang selanjutnya, struktur teks cerita sejarah. 1, pengenalan situasi, cerita, orientasi atau orientasi exposition.
Pada bagian ini, penulis mulai memperkenalkan latar belakang, baik waktu, tempat, maupun lokasi, dan awal mula kejadian atau peristiwa. Dan yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Dan yang ketiga, konflik atau rising action. Bagian ini terjadi peningkatan masalah, pertikaian atau peristiwa yang menyebabkan kesukaran tokoh. Yang keempat, puncak konflik atau komplikasi. Bagian yang paling menebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah. Yang kelima, penyelesaian resolusi. Bagian ini adalah akhir dari cerita, ending yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Dan yang keenam, koda, komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan interpretasi amanat tetapi tidak disarankan. Dan yang selanjutnya ada F. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. 1. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau biasa disebut kata kerja material, contohnya menggores, mendayung, menggenggam. Dan yang kedua, banyak menggunakan kalimat tidak langsung dalam menceritakan tuturan tokoh, misalnya menceritakan bahwa, mengungkapkan, menurut, mengatakan bahwa, menuturkan. Dan yang ketiga, ada banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang ada di dalam pikiran tokoh, kata kerja mental seperti mengharapkan, mendambakan, merasakan, menganggap, menginginkan. Dan yang keempat, menggunakan banyak dialog atau percakapan langsung antar tokoh. Dan yang kelima, menggunakan kata sifat atau deskriptif language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Dan yang terakhir ada langkah menyusun teks cerita sejarah. Menurut Kosasi 2017, berikut adalah beberapa langkah untuk menyusun atau menulis teks sejarah. 1. Tentukan tema sejarah apa yang akan digunakan sebagai latar dan penyokong utama dari teks cerita sejarah. Dan yang kedua, buat kerangka sejarah terlebih dahulu dan dapat disusun dengan cara kronologis, sebab akibat, tindakan tokoh, urutan tempat, rentetan peristiwa. Dan yang ketiga, cari literatur, sumber sejarah, buku, dan media yang relevan lainnya untuk mengumpulkan fakta-fakta sejarah. Dan yang keempat, kembangkan menjadi teks sejarah dahulu jika diperlukan, kemudian tuangkan sejarah tersebut dalam cerita sejarah yang diinginkan sesuai dengan imajinasi. Dan yang kelima, cermati kembali teks cerita sejarah yang disusun, baik itu struktur, isi, ataupun kaidah kebahasaannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam mempresentasikan PPT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.